Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi teman-teman semua. Kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Oke, kita minggu lalu sudah berkenalan, kemudian sudah saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan di mata kuliah perekonomian ekonomi makro. Kemudian referensi buku, baik yang buku utama maupun buku pendukung juga sudah saya sampaikan. Daftar materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini juga sudah saya sampaikan. Ya, kemudian kemarin minggu lalu ya pengantar mengenai apa itu ilmu ekonomi, kemudian sistem ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, dan perbedaannya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro juga sudah saya sampaikan, di mana teman-teman sedang ambil mata kuliah ekonomi mikro di ini ya, di semester yang sama dengan ekonomi makro. Oke, semoga semakin terang, semakin jelas apa itu perbedaan minggu sudah perbedaannya. Kemudian minggu lalu juga sudah kita singgung mengenai masalah pengangguran dan inflasi. Oke, nah di pertemuan hari ini kita overview dulu karakteristik atau kondisi perekonomian di Indonesia, yakni konteks di Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman kasus ya, khususnya di kondisi ekonomi nasional ya, atau di Indonesia. Kita masuk overview. Mulai dari sejarah perekonomian Indonesia, sebagaimana kita tahu mungkin pelajaran ini atau materi ini sudah sama-sama kita pelajari bahkan sejak SD gitu ya, di pelajaran sejarah ataupun di pelajaran IPS ya. Nah, hari ini saya akan highlight kembali overview mengenai perekonomian di Indonesia. Yang pertama, mulai dari masa kolonial Belanda, ini ada kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur ya, dari barat ke timur. Salah satu penyebabnya adalah yang mendorong adanya rempah-rempah yang pada saat itu bangsa kita atau daerah timur adalah salah satu sumber penghasil rempah-rempah yang cukup kaya gitu ya, khususnya di Indonesia. Nah, kehadiran Belanda di Indonesia, nah ini direpresentasikan dengan kehadiran VOC pada tahun 1602. Kemudian oleh pemerintahan Belanda, VOC membentuk hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan hak untuk perjanjian dengan raja-raja, dan dia punya otoritas untuk mencetak uang. Nah, VOC sendiri kalau teman-teman pelajari ya kan, ataupun pernah dengar gitu ya, pernah baca, ini sebenarnya merupakan perusahaan dagang yang berasal dari Belanda. Jadi kepanjangannya adalah C-nya adalah company yang sekarang kita kita ada bahasa serapan, bahasa Inggrisnya company, atau di bahasa Indonesia kan menjadi perusahaan gitu. Yang sebenarnya VOC ini adalah perusahaan gitu ya. Makanya para sejarawan ataupun profesor dari Belanda dia nggak terima tuh kalau dibilang Belanda yang menjajah Indonesia 3,5 abad. Ya, padahal Indonesia katanya dijajah oleh perusahaan dagang gitu. Sebenarnya yang jajah Indonesia luas. Ya, seperti ini adalah hanya satu perusahaan, yaitu VOC. Sebentar ini. Oke, kemudian yang menjadi karakteristik juga dari kondisi perekonomian di masa kolonial Belanda adalah adanya yang namanya atau istilahnya adalah kultur stelsel ya, atau tanah paksa, mulai dari tahun 1836 sampai tahun 1870. Di mana tentunya tujuannya adalah memenuhi suplai atau produksi rempah-rempah, kemudian produk-produk pertanian, yaitu gula, ada nila, ada tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dan lain sebagainya, yang tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan negara Belanda, atau dia kirim ke negaranya, ke Belanda. Nah, sisanya ya kan, ekses produksinya, kelebihan produksinya dia jual lagi ke negara lain. Makanya waktu itu bisa dibilang Belanda, VOC ya, pada saat itu memonopoli kondisi perekonomian yang masyarakat hanya menikmati sedikit ya, yaitu dari upah yang minim gitu ya, dia dapat upah yang minim, sedangkan produksi ya, hasil dari tanah paksa ini dikirim untuk Belanda ke negara asalnya ataupun ke negara lain sebagai komoditas perdagangan. Nah, kemudian juga tanah paksa ini melibatkan para bangsawan ya dalam pengumpulannya, yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan, bahkan ya sebagian atau imbalan kalaupun ada kecil atau tidak sebanding dengan apa yang dilakukan, dan memotivasi para pejabat ya dengan imbalan yang diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang. Jadi para pejabat yang Belanda gitu ya, ini ada insentif kalau dia bisa produksi semakin banyak gitu ya, sedangkan upah atau imbalan yang ke penduduk pribuminya itu sangat minim. Sedangkan para pejabat Belanda itu ada insentif, semakin produksinya banyak semakin dapat insentif. Makanya pemerintah Belanda terus menekan rakyat pribumi. Kemudian sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda menciptakan sistem ekonomi kolonial yang diarahkan untuk tentunya tadi ya, memenuhi kepentingan negeri Belanda. Maka Hindia Belanda ya istilahnya, sistem pemerintahan kolonial di masa Belanda, Hindia Belanda, sebagai negeri jajahan dijadikan sebagai pertama tadi untuk menghasilkan bahan yang untuk memenuhi konsumsi dalam negeri sendiri ya di Belanda, kemudian daerah pemasaran bagi hasil industri dari negeri Belanda, dan
tentunya menghasilkan devisa untuk Belanda. Jadi uang hasil penjualan komoditasnya, hasilnya ini juga masuk ke dalam negeri atau dalam hal ini masuk ke negara Belanda dari perusahaan dagang tadi FOC yang menjajah Indonesia, ya kan, hasilnya masuk uang mayoritas untuk perusahaannya sendiri dan juga untuk negeri Belanda. Kemudian masyarakat hanya mendapat upah yang minim. Kemudian ciri khas lainnya adalah masalah infrastruktur, ya kan, kemudian akses pendidikan dan juga akses kesehatan pada zaman itu ada gitu ya, tapi sekali lagi hanya dinikmati oleh segelintir elit kan gitu ya. Yang pertama adalah tentunya untuk orang-orang Belanda sendiri, kemudian kedua untuk orang pribumi bisa nggak nikmatin, bisa gitu, tapi dengan catatan yang dia punya uang ya, sehingga akses tadi infrastruktur, pendidikan dan juga kesehatan itu sangat terbatas untuk kaum menengah ke atas ya, untuk pribumi. Sedangkan untuk orang Belandanya itu bebas ya, semua bisa mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian kita beranjak masuk ke masa kolonial Jepang ya. Nah, ini tujuan utamanya pembentukan Jepang Indonesia adalah untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jadi, sebentar ada yang lain. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, deretan Jawa Barat, dan juga di Kragan Jawa Timur. Kemudian 5 Maret 42, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Dan akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah pada Jepang. Dan ada 3 prinsip yang dikedepankan oleh pemerintahan Jepang. Yang pertama adalah mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. Karena Jepang juga memiliki kepentingan, mereka kurang sumber daya manusia, mereka kurang orang, kurang pasukan intinya ya untuk perang di Asia Timur Raya. Jadi pada saat itu kondisinya Jepang juga sedang perang, sehingga salah satunya membutuhkan pasukan yang salah satu sumbernya, sourcesnya adalah dari rakyat Indonesia. Kemudian prinsip kedua, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada, yang sudah dibentuk oleh Belanda, itu diteruskan strukturnya oleh Jepang. Dan juga prinsip yang ketiga, meletakkan dasar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri bagi wilayah selatan. Tentunya sama, concernnya adalah juga karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, sumber daya alam, tentunya hal ini bisa untuk memenuhi kebutuhan pasukan perangnya Jepang ya, khususnya pada saat itu. Kemudian ada 2 prioritas kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Yang pertama, menghapus mindset Barat ya, atau pengaruh-pengaruh Barat di rakyat Indonesia yang pada saat itu memang sangat pengaruhnya yang namanya 3,5 abad ya, pengaruh Belanda pada masyarakat Indonesia cukup kental ya, bahkan beberapa masih bisa kita rasakan sampai sekarang gitu ya, baik secara perundang-undangannya ataupun mental SDM-nya. Kita ya, banyak orang juga terasa mentalnya terjajah gitu ya. Mungkin kita kalau ketemu kepala daerah gitu ya kan takut ya, ataupun merasa kita harus hormat secara berlebihan dan sebagainya. Itu peninggalan-peninggalan Belanda seperti itu masih kita bisa temukan sampai dengan hari ini. Kemudian tadi Jepang memerlukan tenaga yang banyak untuk membangun sarana pertahanan. Oke, maka diambil dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan istilah Romusa. Ya. Oke, kemudian Jepang mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang dan membagi rencananya dalam 2 tahap. Pertama, tahap penguasaan, yaitu pertama menguasai seluruh kekayaan alam, termasuk yang dimiliki sebelumnya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian tahap kedua, menyusun kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Selanjutnya, bentuk kebijakan ekonomi Jepang di Jawa, yang ini berakibat pada perubahan ekonomi masyarakat secara mendasar ialah diberlakukannya politik penyerahan padi secara paksa tadi untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi tentara Jepang di medan-medan pertempuran. Nah, ini salah satu yang mungkin positif poinnya adalah diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa nasional ya, yang menyebabkan bahasa Indonesia merupakan dirinya sebagai bahasa nasional kita. Kemudian juga Jepang mendukung semangat anti Belanda atau anti Barat, sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia antara menolak pengaruh-pengaruh Belanda. Contohnya dengan perubahan nama tadinya Batavia menjadi Jakarta. Salah satunya adalah ingin menghapus atau dalam rangka mendukung semangat anti Belanda. Oke, kita masuk ke masa Orde Lama pasca kemerdekaan atau kita kenal dengan masa Presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Ciri khasnya pada masa ini adalah laju pertumbuhan Indonesia menurun drastis, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit APBN terus membesar, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah, kemudian hiperinflasi. Ya, nah semua ini terjadi akibat dampak ini ya, pasca perang ya. Jadi memang ekonomi pada saat itu masih carut marut, ya, bahkan inflasi sangat tinggi ya, inflasi ratusan persen. Mungkin kita tahunya ini ya, familiar tahun 97-98 krisis gitu ya, inflasi atau mata uang kita terdepresiasi
300%. Tapi kalau kita tarik ya lebih jauh gitu, bahwa pada era Orde Lama ini juga tingkat inflasinya ratusan persen juga, 3 digit juga, sehingga waktu itu pasca perang sudah biasa gitu ya. Makanya 97-98 kita udah istilahnya udah merdeka, udah kondisinya damai gitu, tentram dan lain sebagainya gitu ya, anteng-anteng kan gitu ya. Nah, tahu-taunya ada inflasi 300 atau mata uang kita terdepresiasi terhadap US dollar 300% itu kaget gitu ya. Padahal pada masa perang ya, pada masa Orde Lama gitu ya, pasca kemerdekaan, pasca perang itu masih hal yang biasa gitu ya. Tentunya kegiatan produksi juga masih ini tertati-tati atau baru ingin membangun kembali dengan semangat berdikarinya, berdiri dengan kaki sendiri. Presiden Soekarno mencoba kita untuk pulih di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Yang sebelumnya hasil pertanian ataupun sektor industri yang dibangun oleh Jepang ini dibawa atau dimanfaatkan oleh negara penjajah tersebut ya, baik tadi sektor pertanian Belanda ya, dan juga Jepang mengambil padinya untuk bahan pangan perang ya, maupun di sektor industri manufakturnya. Ya, tapi di masa Orde Lama positif poinnya adalah pembangunan infrastruktur seperti TVRI ya dibangun, kemudian jembatan Semanggi yang terkenal, Hotel Indonesia, dan juga jalan utama atau daerah segitiga emas ya, Tamrin, Sudirman, dan Gatsu. Kemudian pada masa Orde Lama Indonesia ya, ini cukup kontroversial di bawah pimpinan Presiden Soekarno, yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno sebagaimana kita ketahui sangat disegani ya, bahkan berani ataupun menentang ataupun keluar dari PBB gitu ya, atau ada sebagian literatur yang mengatakan tidak keluar secara resmi tapi hanya menonaktifkan diri gitu ya. Nah, ini menjadi ada sisi pro dan ada sisi kontranya ya. Apa positifnya dan juga apa negatifnya Indonesia keluar dari PBB. Tentunya salah satunya positifnya adalah tadi sejalan dengan Jepang ingin menjauhkan diri dulu dari pengaruh-pengaruh imperialisme barat ya, atau budaya-budaya barat ya, dari ekonomi praktek ekonomi liberal gitu dan lain sebagainya, dan juga termasuk budaya-budayanya. Presiden Soekarno ingin menjauh dari hal tersebut dan ingin mengedepankan prinsip berdikarinya tadi ya kan, berdiri di atas kaki sendiri gitu ya, ingin mandiri secara ekonomi, secara infrastruktur, budaya dan lain sebagainya gitu. Tapi banyak juga yang menyayangkan negatif poinnya, karena pada saat itu Indonesia masih dinilai membutuhkan support pendanaan luar negeri ya, baik dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk investasi gitu ya, atau dalam bentuk hubungan politik internasional ya, sehingga agak recovery dari kondisi perang dan dijajah tadi membutuhkan waktu yang lebih panjang itu di antara kontranya itu negatifnya. Kemudian masuk pada masa Orde Baru, masa yang cukup lama, cukup panjang di era Presiden Soeharto. Ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Sebagaimana kita tahu juga itu kenal dengan era pembangunan ya, atau dikenal dengan Bapak Pembangunan. Gitu. Nah, pemerintahan Orde Baru ini lebih terbuka, lebih liberal karena dia menjalin kembali hubungan baik dengan Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis gitu. Jadi kalau komunisnya nggak setuju gitu ya, tapi dengan liberalisme dengan Baratnya ya, artinya investasi dibuka ya, kemudian campur tangan asing dibuka, hubungan kerjasama bilateral baik dengan negara lain ataupun organisasi internasional juga dibuka, perdagangan bebas ya atau free trade juga dibuka ya. Ini diwujudkan dengan Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan lembaga-lembaga dunia seperti World Bank dan IMF. Oke, kemudian dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan lembaga internasional tersebut, nah ini tentunya salah satu manfaatnya Indonesia mendapat pinjaman untuk biaya defisit anggaran tadi. Ya, ini bicara fiskal. Jadi dari mana donornya gitu ya? Kalau cash kita, uang kita, pengeluaran agregat kita di minggu lalu kita udah bahas, PDB kita itu rendah gitu ya, uang yang muter di negara kita itu rendah, sedangkan masyarakatnya banyak gitu ya, banyak yang harus ditanggung. Atau kalau istilahnya perusahaan tuh rugi gitu ya, atau cash flow kita minus nih, di dompet cuma ada 100.000 gitu ya, tapi pengeluaran bisa 200.000. Nah, salah satu fiskal ya, kebijakan fiskal adalah memikirkan bagaimana caranya donor ya, cash flow kita yang negatif tadi ya, yang 100.000 kurang tadi itu kita peroleh dari mana, itu adalah masalah fiskal. Salah satunya pada era Orde Baru adalah Indonesia mendapatkan suntikan fiskal ya dari karena tadi ya join dengan IMF, dapat pinjaman dari beberapa negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya mulai berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang sebagaimana kita tahu pembangunan jor-joran ya kan, ada Repelita, ada program-program lain yang ingin memperkuat infrastruktur dan juga stabilitas pertumbuhan baik ekonomi, politik maupun pemerataan pembangunan. Tentunya kebijakan tersebut juga untuk menekan hyperinflasi yang terjadi di era sebelumnya, yang inflasi sangat tinggi gitu ya, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi yang sempat stagnan pada masa sebelumnya. Oke, kemudian juga upaya-upayanya adalah ingin menertibkan anggaran
menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, dan memperhatikan ekonomi pasar serta merangkul ya juga disertai dengan merangkul negara barat untuk menarik modal ya sebagai investor. Oke, modal dari negara-negara barat juga digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Kemudian yang disebut dengan repelita, ya pemerintah melakukan pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun dan dilakukan secara periodik 5 tahunan atau kita kenal dengan istilah repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Inflasi bisa turun ditekan sampai dengan di bawah 10% karena laju pertumbuhan PDB-nya antara ya kontribusinya baik dari sisi supply maupun sisi demand, artinya aktivitas konsumsi baik konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga itu sudah mulai normal ya, normal sehingga inflasi bisa turun di bawah persen dan laju pertumbuhan PDB pertumbuhannya sampai 7% per tahun, yang dimana pada saat itu cukup tinggi. Oke, kemudian program lainnya adalah swasembada pangan, ya, misalnya kemandirian pangan. Program lainnya adalah penurunan angka kemiskinan. Oke, kemudian juga kita kenal juga dengan buruknya sektor perbankan nasional pada 97-98 ya, krisis ekonomi yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara yang dipicu dari sektor finansial gitu ya, sedikit beda dengan krisis yang terjadi 1-2 tahun terakhir yang karena pandemi gitu ya. Kalau pandemi pemicunya adalah dari sektor real ya, karena bisnis terbatas, aktivitas terbatas, bisnis nggak bisa lagi secara komunal ya kan, secara jual beli langsung, transaksi pasar ya tersendat gitu ya, maka terjadilah krisis ya, pemicunya dari sektor real gitu ya. Nah, kalau krisis 97-98 pemicunya sebaliknya, itu dari sektor finansialnya yang rapuh ya, justru UMKM-nya yang kuat yang menjadi bantalan perekonomian gitu ya. Oke, kemudian perekonomian, ya, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata hanya dinikmati oleh segelintir elit sebagian kecil kalangan masyarakat. Kemudian pembangunan juga cenderung terpusat, ya, kesenjangan antara kota dan daerah masih sangat tinggi gitu ya. Dan juga menimbulkan konglomerasi, ya makanya bisnis-bisnis yang atau kita kenal dengan istilah 9 naga sekarang ya, konglomerasi besar itu gitu ya. Nah, itu mereka mulai bisnisnya udah dari dulu gitu ya, zaman era Orde Baru yang ini juga erat dengan KKN gitu, korupsi, kolusi dan nepotisme. Makanya kalau secara ilmu politik ada kerjasama gitu ya, oligarki antara pemerintah dengan dengan para pengusaha gitu ya, untuk ya banyak hal lah ya yang di dalamnya kerap menimbulkan masalah bagi pemerataan ekonomi khususnya di piramida menengah ke bawah. Kemudian setelah masa Orde Baru, masa reformasi atau pasca krisis 1998 ini nggak lama ya kita mau ada revolusi pada saat itu ya kan, demo di mana-mana yang berujung pada turunnya presiden sebelumnya di masa Orde Baru digantikan masa reformasi. Kemudian tentunya dengan adanya kondisi krisis 97-98 mengakibatkan hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif. Ya, kemudian pemerintah digantikan dari presiden Orde Lama tadi oleh Presiden Habibie. Oke, kemudian kerjasama tetap ada dengan IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Kemudian yang positif poinnya atau yang ini mungkin cukup mengena sampai hari ini adalah adanya ini ya, pelonggaran pengawasan terhadap media massa dan juga kebebasan berekspresi gitu ya. Mungkin di era sebelumnya lebih otoriter ya, atau lebih terbatas akses kita untuk berbicara di media massa ataupun demonstrasi ataupun mengemukakan opini-opini atau sumbang saran ya dari kita, dari dari ekonom ataupun dari pihak yang ini ya, yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan pendapat ya. Tapi di era reformasi ini ya ini sudah mulai terbuka ya, baik untuk media massa maupun untuk demonstrasi, makanya disebut dengan era reformasi. Jadi kalau dulu mungkin identik dengan istilah wah habis demo hilang ya, nggak tahu kemana kan gitu ya. Mungkin di era ini sudah mulai membaik, sudah ada demokratisasi untuk menyampaikan atau dalam hal berekspresi gitu ya. Kemudian karena adanya trigger krisis tadi, beberapa bank yang bermasalah dilikuidasi. Kemudian, nah yang disayangkan keluarnya Timur dari NKRI. Namun demikian kinerja ekspor sudah mulai membaik. Adanya otonomi daerah yang tadinya pemerintahan cenderung sentralistik atau terpusat. Pada era ini mulai ada wacana otonomi daerah, ya, dan munculnya euforia kebebasan, ya, mulai lebih bisa demokratisasinya lebih tinggi ya di era ini. Kemudian juga ada kebijakan yang pro kontra mengenai privatisasi BUMN. Ya. Kemudian KPK mulai dibentuk setelah sebelumnya marak ya, atau dikenal dengan era juga yang banyak KKN gitu ya. Dan juga yang cukup terkenal adalah mengurangi subsidi BBM atau waktu BBM naik.
Tapi memang kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia ya, atau Brent oil, harga minyak mentah dunia. Ciri-ciri Mohon izin Pak. Ya. Share screen-nya hilang Pak. Oh, screen hilang. Iya Pak. Udah kelihatan lagi? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Ini ciri-ciri perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 45 Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya, makanya prinsip koperasi ya ataupun lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat itu masih dikedepankan di daerah-daerah gitu ya. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yang kandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makanya ada BUMN tertentu yang monopoli sektor tertentu ya seperti PLN, Pertamina ya, ataupun BUMN lainnya yang dirasa sektor tersebut perlu dikuasai karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perluasan lingkungan, ya, kemandirian, serta juga menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ciri-ciri lain perekonomian ya khususnya di Indonesia ada dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama faktor geografis. Itu kita 15 menit lagi ya. Kita kebut sedikit ya faktor geografis, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang unik karena dia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, pulaunya belasan ribu, gitu ya, potensi ekonominya luar biasa, berbeda-beda baik dari sisi sumber daya alam, SDM, curah hujan, kesuburan tanah dan lain sebagainya. Ya, sehingga masing-masing wilayah, masing-masing daerah punya karakteristik tersendiri gitu ya, seperti ada beberapa banyak negara dalam satu wilayah gitu ya. Terbentang 5 juta kilometer dan 70%-nya adalah lautan. Kemudian ini menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau gitu ya. Ini kayaknya seolah-olah literasi jadul gitu, tapi ini masih dialami kalau kita ke wilayah-wilayah yang ini ya yang termasuk remote area gitu ya. Jadi klien saya karena saya praktisi juga di bank syariah, klien saya kalau saya main ke perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan ya atau di pedalaman Merauke di Papua gitu atau yang sebagian di Sumatera gitu ya. Nah, itu masih isu kesulitan komunikasi itu masih ada gitu ya. Jadi sinyal itu hanya ada kalau kita udah di mes ya, udah istirahat di rumah-rumah di kebun sekitar itu baru ada gitu. Tapi kalau di perjalanannya itu masih sangat sulit. Nah, makanya ini masih cukup relevan ya kesulitan komunikasi dan transportasi ini. Transportasi juga sama ya di beberapa titik saya lihat khususnya di wilayah Papua itu masih ada ya, tapi masih cukup mahal gitu. Jadi bagi masyarakat sipil, warga sekitar kalau mau kemana-mana ya mobilitasnya itu harus didukung oleh kebanyakan didukung oleh swasta. Ya entah jadi kalau mobil perusahaan swasta lewat gitu ya itu biasanya mobil bak terbuka itu belakangnya bisa ditebengin gitu ya. Atau misalkan daerah kita dengan wilayah lain itu ada sungai ya, ada perbatasan sungai. Nah, itu biasanya juga banyak saya lihat perusahaan swasta yang dia bentuk CSR-nya adalah membuat sarana penyeberangannya gitu ya untuk masyarakat sekitar dan itu gratis dan biayanya lumayan ya, biaya operasionalnya per hari itu bisa belasan juta per hari untuk menghabiskan ini ya dana CSR itu gitu. Tapi tentu sebanding dengan bisnisnya mereka. Kemudian yang kedua baru wilayahnya adalah faktor demografis. Oke, faktor demografis di mana dikatakan Indonesia sebagai negara terbesar nomor 4 karena penduduknya 270 juta jiwa. Kemudian ciri khas lainnya dari sisi demografis adalah penyebaran penduduknya dalam merata ya, hampir 2/3 itu tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan yang hidup ya di daerah-daerah hanya sepertiga lainnya. Oke, Indonesia penduduk lebih dari 270 juta, membutuhkan barang, jasa, dan fasilitas hidup dalam ukuran yang serba besar. Ya, artinya memang kondisi demografis Indonesia ini cukup seksi bagi investor asing ya terutama ya karena dia bisa melihat potensi jumlah penduduk yang banyak itu satu sisi bisa sebagai untuk mendukung supply side-nya dalam arti ketika perusahaan masuk ke Indonesia ya berinvestasi dalam negeri itu tenaga kerjanya udah nggak pusing dicari dan juga biayanya murah lagi tenaga kerjanya itu satu. Kemudian jualnya juga nggak usah dulu keluar Indonesia gitu ya, bisa penyerapannya di dalam negeri sendiri pun di Indonesia pun mungkin akan terserap cukup besar ya karena tadi kebutuhannya juga di nasional di Indonesia sendiri baik pangan sandang papan itu juga besar. Jadi dari sisi supply maupun sisi demand dua-duanya bisa tercapture di penduduk yang jumlahnya 270 juta jiwa. Nah, kemudian dibilang bahwasanya kemampuan masyarakat ya, untuk berproduksi
ini cukup rendah sehingga menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan. Oke, ini kurang lebih data statistik dari BPS ya. Ada bonus demografi di mana persentase penduduk usia produktif kita cukup tinggi, 70%, sedangkan yang lansia hanya 9,78%. Ini berbanding kemudian juga dari sisi jenis kelamin masih banyak laki-laki ya, 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Ya. Jadi yang 2 lagi masih ada kesempatan untuk nambah. Lo salah ya, bukan itu ya poinnya. Kemudian di sisi ya, ada yang mau tanya? Ada ya, oke. Presentasi penduduk usia produktif ini berbanding terbalik kalau kita lihat kondisi demografisnya Tiongkok sekarang atau Cina sekarang ya, yang mereka sangat kurangan usia produktif. Salah satunya adalah ini penting ya, karena program KB-nya mereka tuh berhasil di Cina. Ya, sedangkan Indonesia dari dulu kan gembar-gembor KB, tapi masih untungnya nggak terlalu berhasil. Jadi sampai sekarang persentase penduduk usia produktifnya tuh masih cukup banyak gitu ya. Kasihan nanti dampaknya kalau kondisinya kayak di Cina ya, maksimal hanya punya anak satu ya, atau bahkan banyak juga yang program-program yang nggak mau punya anak dan sebagainya, itu kan cukup marak ya baik di Cina ataupun negara-negara barat. Itu dampaknya ya salah satu dari perekonomian, banyak infrastruktur, pembangunan properti dan sebagainya itu yang mangkrak, yang nggak ada yang sisi supply-nya tenaga kerjanya kurang, kemudian sisi demand-nya juga nggak ada yang nyerap karena masyarakat produktifnya ya usia produktifnya terbatas. Ya, kemudian juga nah kalau di Indonesia bukan itu balik gitu ya. Kita masih hidup dari sisi supply, dari sisi demand ya, itu masih sangat ini ya, masih sangat bervariatif sehingga nanti kita akan pelajari mencapai yang namanya titik equilibrium ya, atau dari sisi supply dan demand itu sama-sama bagus gitu ya. Nah bahaya nih kalau nggak ada yang meneruskan, makanya banyak negara-negara luar yang dia punya program, ayo yang mau kuliah di sini gratis ya, atau mau kerja di sini disediakan ya, karena salah satunya itu mereka susah mencari SDM baru karena adanya program ini ya KB yang berhasil ataupun bahkan program ini yang menikah tapi nggak punya anak ya. Nah ini juga perlu hati-hati, perlu menjadi perhatian. Oke, kemudian faktor yang ketiga ada faktor sosial, budaya, dan politik. Ini ciri-ciri perekonomian Indonesia lainnya. Dari sisi sosial, bangsa Indonesia sukunya banyak, ya kan? Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan juga berbeda, kemampuan juga tidak sama. Maka isi kepalanya juga beda-beda, gitu ya. Visi, misi, interpretasi, reaksi ini juga beda-beda. Yang seringkali makanya banyak konflik sosial yang disebabkan oleh SARA gitu ya. Baik dari agama, suku, ras, ya kan, budaya dan sebagainya. Ini masih banyak terjadi di Indonesia ya. Kita lihat aja di media sosial tuh udah ada percakapan yang banyak seputar SARA. Oke, kemudian dari budaya, banyak budaya daerah ya di kita, mulai dari pakaian ya kan, rumah adat dan sebagainya, sangat kaya Indonesia dengan budaya. Tapi yang kita masih terpengaruh oleh budaya dengan status orientasi yang semangat hidupnya kita justru lebih mengejar pangkat, kedudukan, status-status simbol sosial yang mungkin dengan rumahnya besar ya, punya mobil sekian banyak ya, dan sebagainya, atau jabatan di pemerintahan atau di swasta, itu masih jadi patokan atau tolak ukur kesuksesan di ini ya, secara budaya di Indonesia. Kemudian ada generasi rebahan atau yang lebih suka bersantai-santai, ini juga banyak, sehingga etos kerjanya lemah, tingkat disiplinnya juga rendah, waktu banyak terbuang sia-sia ya dengan hal yang tidak bermanfaat. Ini tentunya sangat menjadi concern. Ya akhirnya dengan budaya tadi, status orientasinya tentu menjadikan diri kita kontraproduktif, bahkan konsumtif ya, suka di barang-barang yang mungkin tujuannya hanya pamer gitu ya, yang memicu kecemburuan sosial. Kemudian tadi dari sisi politik ya, sebelum kolonial Belanda, Indonesia di bawah kekuasaan raja-raja, ditambah masa feodalisme, kolonialisme, penjajahan yang kita alami, sehingga kita masih suka mengkultus individu gitu ya, mengkultus raja, mengkultus pemimpin gitu ya, sehingga kita tuh kayak ini laksana tuan terhadap budak, itu masih ada ya sisa-sisa pengaruh feodalisme atau mengkultuskan individu. Ya kalau hormat boleh gitu ya, tapi ini kalau sudah mengkultus ya atau berlebihan, nah ini yang bahaya ya, penjajahan yang tidak kita sadari maksudnya. Kemudian 3 potensi kerawanan ekonomi di Indonesia. Yang pertama tadi rawan kesenjangan tentunya, karena pulaunya beraneka ragam, isi kepalanya beraneka ragam, suku, budaya, agamanya berbeda-beda, maka sangat potensial untuk menjadi kesenjangan ya. Terutama dari sisi ekonomi juga sama. Gitu. Kemudian potensi rawan kemiskinan, terutama karena adanya pembangunan yang tidak merata daerah pedesaan. Ini juga akibat faktor demografis dan faktor budaya tadi. Dan juga rawan perpecahan. Ini bisa dimain-mainkan ya, antar terutama kepentingan elit politik, hati-hati juga menjelang tahun-tahun pemilu gitu ya. Ini bisa jadi ada lagi cebong kampret atau istilah apalagi yang baru gitu. Maka kita juga kondisi perekonomian Indonesia rawan juga perpecahan.
Ciri-ciri perekonomian Indonesia lainnya adalah kita masih mensuplai bahan mentah, artinya produksi yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan, yang swasta lakukan, gitu ya, itu kebanyakan baru menghasilkan bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Artinya nilai manfaatnya atau added value di dalam barang-barang yang kita produksi tadi belum maksimal, gitu ya. Maksudnya kalau kita bisa menghasilkan barang yang barang jadi ya, atau barang tidak hanya sekedar bahan mentah gitu ya, otomatis implikasinya adalah marginnya, keuntungannya itu bisa lebih tinggi ya dibandingkan kita hanya mensuplai bahan mentah ataupun ya masih sumber daya alam murni gitu ya. Kalau sawit misalkan hanya buahnya aja, itu kan nilai manfaatnya, nilai tambahnya kecil ya, sehingga keuntungannya juga kecil. Tapi kalau kita punya pabriknya, kita bisa mengolah jadi minyak mentah, atau kita setelah dari minyak mentah kita bikin refinery-nya, punya pengolahan sendiri ya, diolah menjadi minyak goreng, diolah menjadi kosmetik, menjadi sabun gitu ya dari kelapa sawit tadi. Ini tentunya nilai tambahnya ataupun hilirisasinya bisa lebih tinggi, bisa lebih menjangkau, atau bisa lebih berpengaruh lebih luas terhadap perekonomian. Ya, kemudian kita juga masih jadi target pasar luar negeri, di mana masyarakat kita dari banyak 270 juta jiwa ya yang yang mampu, juga banyak demand, artinya minggu lalu kita bahas kebutuhan yang dilengkapi dengan daya beli itu juga prospek, sehingga kita dijadikan target pasar luar negeri, ditambah lagi dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, sehingga bisnis atau investor asing masuk bisnis ke Indonesia tentunya akan sangat efisien. Ciri perekonomian Indonesia lainnya adalah pendanaannya masih dari luar negeri. Kita masih suka utang ya dengan luar negeri. Utang kita terakhir saya cek 7.000 triliun ya. Ini terus bertambah. Nah, nanti detailnya masalah utang kalau teman-teman ada waktu bisa tengok-tengok. Saya ada ini ya, ada channel YouTube yang isinya materi perkuliahan, dan juga salah satunya saya pernah menyampaikan materi webinar di salah satu asosiasi startup gitu, yang menyampaikan mengenai utang luar negeri Indonesia. Ini bahasannya cukup menarik, kenapa utang kita bisa sampai 7.000 triliun dan trennya akan terus menambah setiap tahunnya. Oke, kemudian ciri perekonomian Indonesia lainnya, kita juga masih banyak campur tangan asing dalam buat undang-undang, tidak bisa kita pungkiri, juga udah jadi rahasia umum, karena tadi namanya utang itu ada covenant, ya, ada batasan-batasan. Jadi kalau kita punya utang, nggak usah jauh-jauh, mungkin kalau teman-teman punya KPR ya kan, atau teman-teman punya perusahaan dapat pinjaman dari perbankan dalam bentuk pembiayaan investasi atau pembiayaan modal kerja gitu, itu kan ada covenantnya kan, ada batasan-batasan, atau ada apa yang teman-teman boleh lakukan, apa yang teman-teman tidak boleh lakukan, ya ada do dan don'ts-nya gitu ya. Nah, sama dengan pendanaan luar negeri, kita dapat injek fiskal dari luar negeri, dari negara lain ya, itu ada kapanan-kapanannya yang ini banyak dikritik oleh politisi ini ya ahli-ahli politik kita, dibilang bahwasanya itu yang belum dibuka ya. Ini kita sampai 10.45 nih. Oke, bisa ada waktu ya.
Kita lanjut lagi share materi. Ya, PPT saya udah kelihatan lagi. Udah ya, oke kok. Oke, tadi campur tangan asing dalam undang-undang karena ada covenant-covenant yang sampai sekarang ekonom maupun ahli politik mengkritisi pemerintahan ya sejak lama ya sampai sekarang. Hal ini yang disampaikan terus bahwa yang tidak pernah diungkap atau tidak pernah diaudit adalah covenant-covenant dalam transaksi atau utang luar negeri gitu ya. Apa saja yang kita boleh lakukan dan tidak boleh lakukan itu yang dikritisi. Maka masih ada potensi campur tangan asing dalam membuat undang-undang. Oke, sebentar. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Berarti undang-undang kita, negara kita masih ada campur tangan asing gitu? Nanti ya di akhir ya kalau mau tanya ya. Bentar ya. Kita selesaiin dulu nih ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ciri-ciri ekonomi Indonesia adalah masalah tenaga kerja juga masih jadi permasalahan, bahwa bangsa Indonesia masih jadi pemasok tenaga kerja dibayar dengan upah rendah oleh perusahaan dan juga oleh pihak asing, sehingga kita banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dengan iming-iming pembayaran upah yang tinggi di standar di kita gitu ya, padahal di standar di luar yaitu standar yang rendah gitu ya. Tapi banyak terjadi eksploitasi, marginalisasi, dan juga banyak korban di luar negeri. Padahal tidak semua negara yang memiliki penduduk besar mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, kalau kita belajar dari India sama karakteristiknya, negara besar, penduduknya juga banyak gitu ya. Tapi dalam hal manage tenaga kerjanya, India tidak seperti Indonesia gitu. Jadi India mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu justru yang expert-expertnya. Bukan kalau kita kan yang quote and quote yang susah cari kerja, yang nggak bisa dapat kerja gitu ya, keluar dari mayoritas seperti itu. Nah di India sebaliknya, mayoritas justru yang ahli yang kerja di luar. Makanya banyak kita temukan CFO atau direktur keuangan perusahaan-perusahaan besar itu mayoritas dari India ya, karena memang atau ahli-ahli IT itu banyak juga dari India. Jadi spesialisasi memang India sudah mulai mengirimkan ekspertisnya terutama di bidang keuangan dan IT ke perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Oke, permasalahan perekonomian yang di Indonesia, masalah kemiskinan. Walaupun sudah banyak lah program pemerintah ya, kita harus berpositif thinking yang dilakukan untuk menyelesaikan atau minimal mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian masalah keterbelakangan ini juga ya, dari sisi penguasaan teknologi kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang ya. Tingkat pendapatannya rendah dan juga pemerataannya juga masih rendah ya. Kemudian pelayanan umum, pelayanan kesehatan ini juga masih ada kesenjangan gitu ya antara yang mungkin pelayanan swasta, yang asuransi ya dengan yang BPJS itu, walaupun pemerataannya sudah baik, sudah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Nah, cuman masih ada gap atau masih ada kesenjangan yang perlu diatasi setelahnya gitu ya. Kemudian tingkat disiplin masyarakat umumnya masih rendah.
tingkat pendidikan formal ya, ini juga masih kurang ya dibandingkan dengan rasio penduduk yang sangat besar. Kemudian modal juga kita masih terbatas karena mungkin di luar negeri seperti yang saya sampaikan minggu lalu itu variasi ataupun opsi-opsi sumber pendanaan, atau kalau kita mau bisnis ya sumber keuangan kita tuh kalau di negara maju itu bisa banyak gitu, instrumen-instrumen keuangannya lebih kaya ya. Kalau di kita di negara Indonesia ataupun negara berkembang, karakteristiknya sumber pendanaannya atau variasinya masih relatif sedikit ya, yang mungkin kita sekuritisasinya yang saya sampaikan kemarin hanya 1 kali gitu. Kalau di negara berkembang di negara maju ya itu bisa berkali-kali, walaupun efeknya bisa bubble ya, ada satu titik. Makanya krisis 2008 ya, subprime mortgage, krisis subprime di Amerika salah satunya itu karena itu terlalu rigidnya atau terlalu inovatifnya instrumen keuangan di negara maju ya, sehingga begitu ada satu yang kolaps efeknya domino gitu ke seluruh dunia ya, ada plus minus lah di situ. Kemudian masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja ini juga ya, kalau kita refleksikan dengan nggak usah jauh-jauh ya, dari sekitar kita aja mungkin banyak juga yang udah lulus S1 ya, udah sarjana, susah ya dapat kesempatan untuk kerja karena belum punya pengalaman dan sebagainya ya. Akhirnya lanjut S2 ya, setelah lulus S2 juga masih sama juga, ternyata masih banyak yang bingung juga ya. Ini juga masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Kemudian tadi masalah kurang modal karena variasi instrumen keuangan kita yang masih terbatas. Dan salah satu kunci penting ya masalah permodalan ini untuk bisa diatasi. Nah, namun sekarang yang sekarang ini sudah ada program pemerintah yang namanya inklusi keuangan yang dimana setiap institusi, setiap kita sebagai warga negara itu punya hak untuk mendapatkan akses permodalan. Jadi kalau kita ngajuin ke bank itu ditolak gitu misalnya ya, nah itu kita masih tetap punya hak untuk mendapatkan pendanaan. Berarti itu kita kuenya bukan kuenya bank gitu, mungkin kue kita di fintech ya, atau di di fintech yang berizin ya, resmi ya, itu mungkin kita bisa dapat pendanaan di situ, ataupun mungkin kita cocoknya, karakteristik kita cocoknya ke modal ventura ya, atau venture capital ya, itu bisa juga. Jadi pada intinya sekarang dengan lembaga apapun pemerintah ingin bisa mengakses ke seluruh lapisan masyarakat, yang nggak hanya lagi masyarakat yang atau usaha yang udah jalan 3 tahun gitu ya, atau yang baru sebulan 2 bulan sekarang juga sudah mulai dipikirkan bagaimana agar mendapatkan masalah kekurangan modal. Masalah pemerataan pendapatan sudah sampaikan minggu lalu ya, PDB kita besar tapi masalah pemerataannya ini belum ya, atau masih menjadi PR ya. Ada yang gajinya sebulan ya miliaran ya, tapi ada juga yang hanya ratusan ribu gitu. Kalau digabung besarnya besar gitu ya kan, tapi kalau kita breakdown ya kan, nah ini pemerataannya belum baik gitu. Dan inflasi dan tingkat pengangguran juga masih menjadi isu. Kemudian tergantungan terhadap impor dan juga utang luar negeri gitu ya, walaupun kita kaya dengan sumber daya alam tapi masih cukup banyak impor ya, barang-barang pokok dan juga masih mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan di pertemuan kedua mata kuliah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.